lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita hari ini kedatangan kedua orang yang sangat luar biasa. Masih muda, betul ya? Betul. Cuma sudah berkarya sangat ajaib nih. Dan terkenal loh. Betul. Yang pasti produknya mantap. Mantap. Ini udah kelihatan ya dari yang kita susun di depan ini produknya apa. Mungkin bisa kenalin dikit namanya siapa. Oke. Terus bagiannya apa. Oke. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya founder dari Coffee Talefu. Umur saya 31 tahun. Oke, perkenalkan, nama aku Hanifah. Aku sebagai baristanya. Umur aku 19 tahun. So sweet dan masih muda banget. Oke, ini ngomongin soal founder dulu nih ya, langsung nih ya. Kenapa sih namanya susah banget? Saya aja nggak bisa, mulut saya nggak bisa baca loh. Namanya susah banget nih. Apa Coffee artinya? dan Coffee kenapa? Talefu. Coffee Talefu. Sebenarnya saya itu terinspirasi dari Prancis karena berasal dari kata bahasa Prancis yaitu Comment Talefu. Itu apa itu? Artinya apa kabar? Namun saya plesetkan menjadi Coffee Talefu. Seperti apa kabar kopi? Iya, Seperti betul, itu. betul. Nah, terus kenapa misalnya ngambil bahasa Prancis ya? Oke. Apakah kalian pernah ke sana, terus kemudian memang kalau di Prancis kan semua orang tuh minum kopi tuh di pinggir Oke. jalan ya, pagi siang sore sampai malam jam 12 pun ngopi tuh ya kan. Aha. Nah, apakah dari situ atau bagaimana nih ceritanya? Oke. Sebetulnya saya pernah student exchange ke sana, student exchange ke kota Marseille lebih tepatnya selama 4 bulan di 2019. Wah, Jadi, pas COVID dong. sebelum COVID. Oh, sebelum Sebelum COVID. COVID Enak ya, melanda. ini nggak lockdown dong. Iya, nggak lockdown. Setelah itu baru. Karena udah student COVID. exchange cuma di ruangan doang, bingung ya. Iya, betul. Terus? Jadi saya di 2019 itu saya student exchange ke Marseille, Prancis. Selama 4 bulan saya melihat antusiasme orang di sana untuk minum kopi walaupun mereka untuk to go. Sebelum mereka berangkat kerja, mereka berhenti dulu di suatu tempat coffee shop untuk ngopi. Mereka baru berangkat lagi untuk kerja, seperti itu. Jadi apa ya, budayanya itu mereka lebih suka menikmati kopi untuk sesaat. Setelah itu mereka lanjut lagi, seperti itu. Tapi kan ya saya nggak tahu ya, kalau saya pernah ke sana sih walaupun nggak berbulan-bulan ya, cuma mampir lah lewat. Itu kan hampir tiap jam ya mereka ngopi di pinggir jalan di mana-mana. Yeah. Apakah ini rasanya uniknya itu ada hubungannya nih sama dari Prancis? Oke, untuk uniqueness-nya sih kita mengambil terdapat beberapa menu yang mereka terinspirasi dari nama-nama daerah di sana. Seperti itu. Seperti kita ada salted caramel. Salted caramel itu saya beri nama di Coffee Talefu sebagai Love You Port. Artinya Old Port. Itu nama daerah di kota Marseille di mana di pinggir pantai yang identik dengan rasa asin air laut. Ini ngomong sendiri ya, kenapa sih cari nama susah-susah kalau buat emak-emak kayak saya ya, mulutnya aja nggak bisa baca. Memangnya nggak takut gak ada yang beli karena emaknya nggak bisa baca nih mulutnya? Justru atau itu memang pasarannya anak muda nih, Oke. yang keren gitu ya. Kalau anak muda kan memang suka ya bahasa asing, bahasa yang aneh-aneh. Tapi kalau model kayak saya nih gitu ya, yang umur udah 50 up nih kan, nggak, aduh yang susah-susah tuh enggak deh gitu ya. Nah ini gimana nih? Memang apa itu konsepnya gimana? Oke, sebenarnya sebagai unique selling point sih, Bu ya. Sebagai unique selling point di mana menjadi pembeda dari coffee shop yang lain. Mungkin coffee shop yang lain itu mereka membawa seperti nama-nama daerah seperti Aceh Gayo maupun betul. Flores Bajawa Ya seperti itu kan mulut kita familiar ya. Betul. Jadi unique selling point sih, Bu. Oke, asik. Nah sekarang boleh cerita sedikit nih perjuangannya. Oke. Ya, apakah memang lahir dari orang kaya raya sehingga duitnya asik lah buat Unlimited nih. buat bikin-bikin nih ya, buat jalan-jalan ke Perancis. Soalnya yang nonton kami sejujurnya menengah ke bawah. Oke. Ya, jadi mereka semua sangat pengen tahu bagaimana sih cara untuk sukses, bagaimana sih cara untuk membuka sesuatu usaha yang baru, bagaimana dapat idenya dari mana, gitu ya. Oke. Talefu sendiri berdiri di tahun 2021 di mana COVID-19 sedang merambah di mana-mana, lockdown di mana-mana, PPKM di mana-mana. Di situ menjadi tantangan terbesar untuk kami, di mana konsumen jarang yang mereka untuk dine in.
di mana mereka Banyakan jarang dine in. takeaway ya. Banyak take away dan by online order seperti Betul. aplikasi Saya juga di hijau. situ. gitu. Saya sampai sekarang loh nggak pernah mampir, tapi selalu online order. Iya. selalu Nah, terus waktu itu bagaimana nih cara boomingnya, cara itunya, pakainya usaha di mana, modal berapa ya, bisa cerita aja. Seberapa yang boleh dibongkar. Oke. Sebenarnya untuk membuka suatu coffee shop itu tidak membutuhkan modal yang besar. Modal di bawah 10 juta pun bisa, atau di bawah 5 juta pun bisa. Wow, Oh, itu tergantung. gimana? Gimana tuh? Setahu saya mesin kopinya aja mahalnya setengah mati. Tergantung dari merek kopi yang digunakan. Terdapat ada juga yang mereka pakai manual, mereka bisa buka usaha. Yang harga sekitar di bawah 1 juta malah. Di bawah 1 juta mereka bisa buka usaha. Jadi yang brewing sendiri gitu Iya, ya, betul, ngegiling manual. sendiri, terus Wow. nge-grinding sendiri. Iya, terus betul. Betul. Sekali lagi buat semuanya yang sedang mendengarkan kami, ini membuka sebuah wawasan baru. Jangan pernah berpikir bahwa usaha selalu harus mahal. Karena ternyata 10 juta bahkan 5 juta bisa mulai. Bahkan mereka tidak dine in, tapi mulai dengan berpikir bahwa take away bisa kok. Banyak juga kok yang bisa pesan lewat aplikasi, lewat apapun lah. Sekali lagi jangan pernah membatasi diri sendiri. Jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah juga merasa bahwa uang adalah penentu dari segalanya. Karena ujungnya usaha kita, kreativitas kita, tekad kita itu lebih menentukan daripada uang. Nah, boleh diteruskan nih. Oke. Terus juga awal-awal pandemi kan memang terdapat pembatasan. Nah, itu kami dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Satu merasakan enak, nyoba minumannya enak. Dia bilang ke temennya bahwa cobain ini deh coffee shop ini enak. Beda deh gitu ya. Itu mereka cobain. Dari situ mulut ke mulut lagi. Dan dari mulut tersebut bisa bikin melebarkan dari sayap dari customer. Walaupun Seperti itu. pasti sosial media juga pasti Iya. ada perannya ya. Betul. Nah, tapi nih ngomong ke barista yang cantik dan sangat muda ya. Bagaimana kamu memutuskan untuk jadi barista di usia semuda ini? Atau penggemar kopi atau bagaimana nih? Gitu. Oke. Sebetulnya aku juga emang penggemar kopi sih. Terus juga dulu karena aku baru banget lulus SMA, jadi kan sambil nunggu-nunggu UTBK gitu, aku jadi barista aja nih buat ngisi-ngisi kosong. Jadi makin lama makin keterusan sampai di umur sekarang, dari umur 18. Wow. Les atau diajarin nih sama Enggak, aku sebelumnya belum di Coffee Talefu, masih di coffee shop sebelumnya. Terus dari situ ketemu manajernya yang coffee shop sebelumnya, kenal sama Coffee Talefu ini. Dia sebenarnya saling kenal. Iya, kenal. saling kenal. Betul, Jadi saling kenal. mulut ke mulut aja gitu. Dari situ sih. Terus belajar sendiri. Terus belajar sendiri, belajar dari Coffee Talefu juga. Karena proper banget ininya di Coffee Talefu itu, alat-alatnya. Keren. Ya, buat semua yang belum pernah cobain, ini punya banyak produk yang unik kalau kata saya ya. Yang membuat sayanya berkata bahwa nggak ada loh di tempat lain. Salah satu yang saya suka itu leci. Karena buat saya itu aneh banget gitu. Nggak ada nih kopi tempat lain yang leci. Dan ada lagi beberapa, tapi supaya pasnya biar barista atau ownernya yang memperkenalkan. Ini juga ada yang dibawain, ini Ya. apa nih Iya. spesialnya? Ini kopi susu Paris. Susu Paris. Wow, Kopi susu ini yang Paris. Parisnya nih ya. Yes. Iya. Dan True Paris. Boleh dicoba nih ya. Silakan Ibu. Silakan. Sembari coba diceritakan apa aja yang paling unik, Yang spesial tempat dari lain nggak menu. ada. Spesial. Oke. Yang sebenarnya jarang ditemukan di tempat yang lain. Iya. Oke, mungkin yang jarang ditemukan di tempat lain itu si La Viang Rose ini. Wah, apa Ya. ini loh? Ini leci. Oh. Leci, kopi leci. Kalau Jadi saya tahunya kopi leci. kopi leci. Tapi namanya sebenarnya itu ya. La Viang Rose. La Viang Terinspirasi Rose, dari oke. lagunya Edith Piaf. Wah, jadi ini enak banget loh. Terima kasih, Bu. Aduh, Terima kasih. Thank you. Buat pembuka pagi hari sangat Sangat pas. Tidak terlalu manis, sangat pas. Thank you. Terima kasih. Enak loh, Terima bener. kasih. Terima kasih, Kak. Dan nggak yang nyelekit gitu loh. Kadang ada yang asem banget Asem. kan. Ya. Aduh. Terus ini ada wangi tertentu, ini wanginya apa? Wangi Antara dari campur vanila pasti ya. Oke. Betul ya? Tidak. Oh, justru enggak. Ini nggak ada.
Wow, wanginya beda banget loh. Oke, soalnya mungkin dari si biji kopinya. Biji kopinya itu, Spesial ya? ya bisa dibilang spesial karena kita menggunakan 100% Arabica. Tanpa ada Robusta ataupun Kenapa dia ada beans lain wangi jenis vanilla lainnya. ya di ciuman saya? Oke. Dan dia nggak asem loh. Banyak kan ada, Iya. Ya, ada milk. kopi yang asam ya. Betul, Ada yang betul, asam ya. betul. Iya, ini unik sekali, unik sekali. Enak loh ini bener. Kalau udah kena es batu. Iya. Betul, betul, betul. Biasanya kalau udah kena es batu dia Udah. berubah rasa. Udah. Berubah rasa. Ini pas Betul. nih. Pas ya. Yang saya kagum dengan baunya. Baunya ini ada baunya unik sekali. Oke. enak bener. Nah, boleh teruskan. Enak. Kita jadi Iya ada rasa manis yang lain ya. yang lain. Apa Bukan- gulanya bukan atau apa gulanya. apanya? Ya, silakan. Promosi boleh. Sebenarnya Promosi saja. dari biji kopinya itu sudah memiliki rasa tersendiri. Dari pengalaman kami, dari yang pernah kita coba, rasa yang dihasilkan itu rasa nanas, kemudian Dari bijinya? Dari bijinya. Berarti Setelah kita ngambilnya dari dekat kebun nanas dong. belum tentu ibu, belum tentu. Karena mungkin rasa yang dihasilkan itu menyerupai, tidak semerta-merta ditanam di sekitar pohon nanas kah, atau pohon pisang atau pohon jeruk. Soalnya saya tahu di daerah Karo, sekarang lagi ngetren banget kopi dari daerah sana, dan dia harus ditanam Deket di daerah yang nanas. lain. Dekat Iya. nanas, Sama oke. satu lagi pisang. Oke. Karena itu akan membuat kopi ini ada baunya. Aroma gitu ya. ada pisang rasa Ini lagi pisang ya. ngetren Nyampur lah, banget. nyampur. Oke. Dari daerah mereka, dari Karo, Medan itu ya. Dan itu benar-benar kopinya harus diselang-seling sama itu dari semua Dari nanas semua. sama pisang. Oke. Ini dari mana? Arabica ya? Ini Arabica Arabica yang dari daerah dari daerah Flores. Flores. Mantap. Flores. Jadi rasa yang dihasilkan itu menyerupai nanas, kemudian coklat, honey, madu. Iya, makanya manisnya ini beda. juga Madu. ada bau madunya, itu yang saya anggap vanili berarti. Iya, dari mas seperti madu. Karena memang apa ya? Kita tidak mencampurkan atau tidak menambahkan bahan-bahan tersebut ke kopinya, tapi rasa yang dihasilkan ketika ekstraksi Dari menggunakan dari bijinya. biji kopinya itu menghasilkan rasa seperti ini. Jadi baristanya nih mesti suhu berapa nih? Supaya bisa Ada rules-rulesnya nggak nih biar iya, nggak harus maksudnya setiap kopi rasanya? beda-beda nggak nih? Karena untuk menimbulkan bau ini ya, karena kalau kita nyeduh di rumah tuh seringnya baunya kan hilang. Agak ngaco Nah, iya itu sih. masalahnya apa ini? Gitu. Oke. Kalau ini kan pakainya espresso ya Kak, jadi pakai mesin langsung. Jadi suhunya ya dari mesinnya. Cuman kalau yang manual mungkin suhunya bisa di 89 sampai 92 sih Kak. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Oh makanya kalau aku lihat orang-orang pada buat kopi ada temperatur segala. Iya. Harus ditahan terus segitu gitu ya. Oh karena manual ya. Karena Iya, manual. Manual brew. Makanya nih boleh nih. Oke, biji tadi kopi enak nih. leci yang namanya sangat keren, walaupun di mulut saya susah. Terus kemudian apa lagi tuh? Selain lagi yang paling istimewa. Saat ini kita ada menu baru, sea salt Oh yang latte. tadi. Beda lagi, Bu. Oh beda lagi. Ini ya, sea salt latte. Bedanya apa sama yang tadi itu? garam. Tadi itu karamel. Pakai garam, Pakai garam. garam Himalayan. Wow. Pakai garam Himalayan. Wah nanti perlu Harus pesan nih. cobain. Belum cobain nih, Belum belum coba cobain. ya. Karena baru per September kemarin ya? Iya, per September September kemarin. baru rilis. Karena saya nggak pernah pesan yang lain sih. Biasanya leci terus kita. Leci terus ya. Konstan, Everyday kita leci. konstan leci. Tapi ini ininya aja hasilnya latte ya, benar nggak sih kopi susu Ini ini? kopi Iya. susu. Kopi Kopi susu. susu. Ini yang Paris ya. Paris. Wah, lain kali pesan. Juga ini juga enak. Parisnya enak Paris. banget. Beda lagi. Memang salah satu best seller di kita sih Paris. Kopi susu Paris. Tapi berarti biji kopinya sama atau misalkan kopi yang ini pakainya yang lain? Oh, kita semua untuk jenis kopinya sama. Menggunakan 100% Arabica dari Flores. Seperti itu. Tadi kan ada sea salt ya, yang paling baru. Terus kemudian ada yang tadi caramel salt juga ya. Salted caramel. Terus salted caramel, terus kemudian leci, kemudian yang ini. Ini cuma nanya aja sih. Siap. Saya ini kan penggemar orange yang apa Citrus. campur Citrus. lemon. Citrus, Oke. Mm-mm. Oke. Di situ ada nggak? Karena saya selama ini nggak berani ngambil kecuali di langganan saya ya. Oke. Karena itu kan kalau nggak pas tuh rasanya Iya, jadi aneh ya. jadi aneh, betul. Tapi Pas kalau isinya. pas tuh bisa enak banget gitu. Kopi tapi
bener-bener ada asamnya dikit, tapi asamnya bukan asam yang Iya, aneh yang ya. over ya. Yang Oke. Gitu. Di situ udah ada belum ya? Saat ini kami masih develop kopi bertemu dengan lemon atau jeruk. Citrun gitu ya. Citron, citrus-citrusi seperti Iya. itu. Oh, belum Masih develop, kami masih develop. Nanti kalau ada bisa kasih kabar nih, saya Kabarin jadi ya. pencoba pertama nih. Biar kita nggak leceh terus. Karena saya penggemar itu jujurnya, tapi saya memang pesannya tempat lain. Karena saya udah coba-coba di beberapa tempat, nggak gampang lah. Itu kalau blendnya nggak tepat kan, Iya. rasanya jadi aneh. Jadi aneh. Iya, betul. Itu. Jadi nggak ada. Wah, apalagi top best seller di situ. Best sellernya dari non coffee kali ya. Non-coffee, kita ada cookies and cream. Cookies and cream. Apa itu? Cookies and cream, Oreo blend. Itu Oreo juga blend. kita belum. Teh ada nggak matcha dan teman-temannya gitu nggak? Teh kita ada matcha, green tea, kemudian ada lychee tea, lemon tea juga ada. Seperti itu. Dari baristanya ini khusus cuma bikin kopi atau juga bikin teh, bikin yang lain? Kita bikin teh juga sih Kak. Kita semuanya itu prepare kita semua baristanya. Oh, Iya. semuanya. Jadi harus bisa semua dong. Iya betul. Nah, karena mantu saya ini penggemar teh nih. Dan penggemar Saya matcha. matcha. Iya, Nah, matcha. nah, Karena biasanya saya kalau penggemar kopi, kopi, dia penggemar matcha. Padahal perutnya sakit. Oke. Gitu. Nah makanya tuh kadang ada yang bilang juga ya Iya. katanya Arabica atau Robusta tuh ada bedanya tuh. Aku juga kurang paham tuh. Nah, sekarang teh yang terbaik di situ apa? Teh yang terbaik, Maksudnya Yang terenak, best seller, yang best best seller. seller. yang best seller untuk teh kita ada lychee tea sih Kak. Oh, juga ada Lychee lychee. tea, iya. Lecinya nih kayaknya Ada paling, lecinya Lychee, iya paling, betul. paling ini ya. Kenapa waktu itu milih leci, nggak milih yang buah yang lain nih ngomongnya? Misalnya, anggaplah nangka Nangka, gitu oke. ya, atau Oke. anggaplah apalah yang buah Indonesia banget lah, duku gitu ya. Duku. Kenapa itu ceritanya? Karena leci itu dasarnya memang dia netral, manis dan ketika bertemu kopi atau ketemu dengan teh mereka apa ya? Jadi kombinasi yang baik. Jadi tidak saling nutupin, nggak saling apa ya? Nggak bikin rasanya kacau seperti itu. Jadi lebih mereka nge-enhance dari kopi ataupun si teh tersebut. Seperti itu. Oh dia naikin rasanya Iya, gitu betul, justru betul. ya. Lecinya nih nambahin rasa dari kopi atau nggak Iya. nambahin rasa dari Dari teh. teh. Betul. Tapi sih ide aja sih, harusnya pakai yang khas Indonesia dong, lengkeng. Lengkeng. Kan mirip Boleh, leci, boleh. tapi lengkeng Lengkeng dari gitu ya. Indonesia. Karena khas Indonesia, kalau leci memang tetap berbau Paris sih. Karena di sana juga salah satu yang sangat sering ya keluar di makanan, di apa itu Iya. memang Leci leci. terus. Iya. Jadi ini memang searah dengan namanya ya. Wah keren sih. Oke, kita ada di dekat nih, di pause. Ada yang mau lewat reklamenya. Nanti boleh juga di-post cabang-cabangnya di Betul, mana, betul. foto-fotonya, kopinya. Kemudian kalau ada ide cerita gitu ya, karena buat saya kopi itu punya cerita ya. Dan setiap minuman menurut saya ada kenangan yang bisa dibangun di situ. Oke. Jadi kalau nanti mau di-post boleh aja, karena di kami itu semua akan menjadi sumber ide buat banyak orang. Sekali lagi, ini baru bagian pertama, segmen pertama. Tapi di sini ada dua anak muda yang bertekad di tengah COVID, di tengah keadaan yang menurut orang banyak berkata tidak ada harapan dan sangat susah untuk menghasilkan keuangan yang baik. Mereka berani bertekad untuk menerobos keadaan. Jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah berpikir bahwa kesulitan, tantangan, masalah, bahkan hari itu suasana yang mencekam boleh menghentikan kita. Mari berkarya, mari terus berusaha, mari terus berinspirasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Kopi leci mungkin nanti dari Bapak Ibu dan semua yang ikut, adik-adik, anak-anak bisa menciptakan kopi nangka, ya, kopi lengkeng, kopi duku. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang ditunggu adalah kreativitas, kemajuan daripada tekad kita akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Sekali lagi tetap stay tune ya, memang jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Kau begitu
kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. Kita masih dengan duo anak muda yang sangat luar biasa, Farhan dan Hanifah. Nah mungkin kita mau nanya sedikit nih, tadi kan cerita nih tentang coffee shopnya, arti namanya, terus bahkan menu-menunya ya gitu. Nah tapi dalam membangun coffee shop ini, apakah ada tantangannya nih? Mungkin buat lebih ke owner nih ya, lebih ke foundernya. Oke. Dalam perjalanan ini kan tadi bilangnya startnya 2021. Itu kan lagi masa Covid. COVID baru selesai, masih ada belum ya? Baru mulai. Masih PPKM. Iya, PPKM. Kok lagi begitu malah buat coffee shop gitu. Oke. Nah, itu kok berani gitu dan kenapa? Terus gimana tantangannya? Mungkin dari Farhan dulu nih ya. Tantangannya mungkin di kala itu orang tidak bisa menikmati kopi secara langsung hadir di tempat. Betul, Jadi mereka by online order maupun dari mereka drive thru seperti itu. Jadi drive-thru juga Drive-thru, ada bisa. drive-thru jadi naik mobil. naik mobil mereka info ke kita by WhatsApp. Mereka info sudah akan di pick up jam sekian, mereka akan pick up. Seperti Jadi itu. nanti ada tempat jalan mobilnya atau nanti masnya keluar? Akan Yang jaga. kita keluar sih dari barista akan keluar ke depan. Ini niat ya nih ya. Iya, Jadi karena kita bisa drive thru gitu ya. bisa untuk awal-awal saat itu karena tidak boleh dine in juga terdapat pembatasan dan tantangan yang kedua sih sebenarnya brand awareness di kala itu agak sulit karena orang susah untuk mencicipi langsung. Iya. Mencicipi langsung. Jadi rasa kan bisa berubah ya. Iya, betul, Pada betul. waktu dibawa pulang, pada waktu dalam perjalanan, Betul. rasa udah berubah Iya. banget gitu. Jadi memang buat saya berani banget sih di tengah badai, istilahnya kalian menciptakan sesuatu ya. Di tengah masalah ekonomi, hari itu pengangguran sekian banyak Iya. loh. Orang nggak berani buka, orang malah tutup. Hari itu aja menurut data merek-merek kopi terkenal itu menutup 50% daripada outletnya. Mereka udah ada komplit loh, tutup. Dan sudah punya Bagaimana nama. Iya. seseorang yang muda belia dan belum punya pengalaman ya berani membuka, itu buat saya sebenarnya amazing banget gitu. Apa sih sebenarnya tekadmu? Kenapa berani membuka? Di Kok tengah bisa semua milih tutup? kopi gitu Ini dibanding yang data lain? 50%. Oke. Pertama sebenarnya saya suka akan kopi dari semenjak saya kuliah. Saya kuliah ngerjakan skripsi itu Jurusannya apa nih mungkin kalau boleh tahu? ekonomi manajemen. Oke. Ekonomi manajemen. Jadi saya suka ngopi sambil kerjain skripsi, terus pada saat kerja skripsi kok kayaknya enak nih buka usaha kopi. Namun sering berjalannya waktu di 2021 akhirnya baru kesampaian. Seperti itu. Dan apakah kalau bisa dibilang ya sekarang ini udah balik modal belum? Saat ini on progress. On progress. Jadi buat Bapak Ibu dan semua adik-adik kalau di rumah, jangan cuma lihat suksesnya ya, tapi seringkali untuk balik modal itu tetap butuh waktu. Betul. Ini sudah beberapa tahun dan ini masih on progress. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang selalu mudah dan mengejar sesuatu yang sangat cepat. Dan kita menyerah pada waktu kita berkata, loh kok ternyata susah banget ya, kok ternyata nggak bisa balik modal ya. Ya karena secara normal usaha itu 3-4 tahun itu biasanya baru balik modal. Dan kita mesti punya tekad, punya daya juang, punya kesabaran, punya kestabilan, mungkin sekitar 4-5 tahun. Dan itu menjadi sebuah dasar kalau kita mau memulai usaha. Sekarang saya mau tanya nih buat baristanya, tantangan pengalaman apa sih yang pernah bikin gitu ya istilahnya ya, bikin sampai nyesek gitu. Kalau tantangan kayaknya banyak banget sih Kak. Oh, iya? Karena kan aku kan baru banget lulus untuk buat masuk ke barista itu kan ya. Terus? Jadi aku masih awam banget tentang kopi. Karena kan kopi itu luas banget kan ya. Terus kayak apa ya namanya ya? Untuk pengetahuan tentang kopinya kan aja masih minim banget. Terus aku Jadi untuk mulai dari nol ya? iya mulai dari nggak nol, ngerti apa-apa. nggak ngerti apa-apa. Aku cuma ngerti latte doang paling. Kopi gitu susu. doang. Kopi susu. Terus memulai di coffee shop yang sebelumnya itu aku diajarin sama manajernya di sana kan yang kenal sama Kopi Talefu juga. Terus dari dia aku belajar banyak banget pressure-nya karena mungkin orangnya agak
Perfeksionis kan ya? Perfeksionis, terus juga tegas juga. Nah dari situ kayaknya aku mulai sadar, kayaknya aku harus bisa, aku harus nggak boleh gini-gini aja gitu, harus apa ya? Upgrade diri, nah, betul. Nah dari situ sih Kak. Ini maksudnya apa aja nih yang diajarin, misalkan biar orang juga tahu ya, apakah temperaturnya sedikit salah, terus takarannya anak pernah buat kopi juga nih, ya paling kopi susu nih yang kita buat paling itu aja gitu. Apa nih yang dipelajarin apa sih sebenarnya? Apakah luas banget sampai bisa buat sekolah nih mungkin nih gitu? Enggak. Pokoknya yang dipelajarin karena dulu di coffee shop sebelumnya itu belum ada manual, jadi aku paling yang di mesin-mesin aja Kak. Kayak espresso itu juga banyak banget keluarganya kan ya Kak. Jadi nggak espresso doang. Nah, dari situ. Coba sebutin apa aja nih? Apa ini kita nggak tahu karena buat aku espresso sama gitu. Karena kita nggak ngerti begitu nyobain, beda ya rasanya ya. Jadi kalau kopi itu ada 3 Kak. Ada ristretto, espresso, sama lungo. Oh. Iya, jadi boleh diterangin nih. Apa itu? Pengetahuan baru nih buat Apa semua itu? yang mendengar. Dan silakan ya. Bijinya diminum. sama. bijinya sama. 3-nya nih apa yang membedakan? Yang membedakan itu kopinya sama airnya. Kopinya sama Jadi perbandingannya yang beda Kak. Oke, gimana? Jadi kalau untuk yang ristretto dia itu 1:1, jadi dos kopi itu Wow, itu berarti pekat banget iya, ya. dia lebih strong. Terus? Kalau yang netral dia espresso. Oh, espresso tuh berapa tuh malah? 1:2. Oh, Iya, dia lebih balance. kalem Ya, nih. kalem, lebih kalem. Terus yang paling Terus akhir? yang paling akhir lungo, dia mungkin agak samar rasa kopinya karena kan lebih banyak airnya. 1:3 sampai seterusnya. 1:5. 1:5. Oke. Terus apa lagi yang dipelajarin? Yang dipelajarin paling cara-cara memakai mesinnya ya Kak. Terus membuat latte art mungkin. Latte art. Oh, Gambar-gambar di latte. Paling kalau di take away susah ya, tapi Iya. udah keburu goyang-goyang, Goyang. hancur. luar biasa, iya. Baru kali ini juga loh saya dipanggil Kak. Udah kebiasa manggil. Masih muda nih, masih muda. Akhirnya. Akhirnya. Kali dipanggil Kak. Terus kan kayak- setelah padahal usianya udah panggil Oma Harusnya ya, harusnya ya. Gak apa-apa lah, udah gak apa-apa lah, Nggak apa-apa, kali-kali. nggak apa-apa. Ya, bagus. Saya merasa muda jadinya. Terima kasih. Sama-sama. Terus kan kadang gini, kalau pesan kayak, aku mau dong double shot. Nah itu apa tuh? Itu jadi kopinya ditambah lagi Kak shotnya. Jadi lebih strong lagi. Espressonya Espressonya atau atau ristrettonya. Iya. Perbandingannya? Perbandingannya sama kayak yang sebelumnya. Oh. Jadi tergantung mintanya. Tergantung Ya, jadi mintanya. 2 takaran. Dua double takaran, shot. iya. Aku pernah beli kopi, terus kayaknya salah. Aku minta espressonya doang, terus ada gelas kecil banget. Kecil, iya itu salah espresso. salah itu gimana tuh atau? Bener dong. Bener, Kenapa bener. minta espresso doang? Akhirnya karena dia ngeliat kayak kasihan banget digratisin gitu. Kenapa ya nih orang cuma beli segelas kecil gitu, nggak mau tambah air kah, nggak mau tambah susu kah gitu. Dia bilang enggak, aku cuma butuh espressonya aja. Oh iya. Karena memang espresso itu hanya 18 sampai 22 gram per shotnya, seperti itu. Jadi mereka servingnya di gelas kecil biar langsung sekali minum. Kalau orang mah, Ya. kan biasanya Iya, orang bilang takut ya minum takut Iya, kopi ya, minum apalagi kopi itu Arabica. ada sebenarnya Itu ada gimana? caranya nggak, atau sebenarnya nggak masalah, cuma gimana, nah itu saya Yang nggak berbahaya tahu tuh. apanya? Yang berbahaya ketika minum kopi perut keadaan kosong. Oh justru Iya. itu. Arabica sama Torabika sama bahaya Robusta ya? mana? Robusta. Sama Robusta. Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang bahaya, cuma asal Kan katanya asemnya lebih banyak Arabica. asam memang lebih berasa di Arabica, tapi tingkat kafeinnya Ini nggak ada asamnya loh. Nggak nggak ada asamnya. Asamnya Hebat. Oke. Ini hebat banget. luar biasa loh. Arabica loh, full. Lebih full Karena Arabica. aku pikir kok bisa Arabica tapi asam. Biasanya kalau Arabica tuh asamnya kerasa. Kerasa, iya. Rasa. Tapi di Robusta itu tingkat kafeinnya 4 kali lipat dibandingkan Oh, iya? Robusta. Dibandingkan Arabica, sorry. Berarti espressonya versi ini sama ini kencengan yang Yang Robusta, betul. Tingkat kafeinnya 4 kali lipat lebih besar. Itu yang menyebabkan mungkin orang-orang jadi mungkin asam lambung, asam Nggak lambungnya biasa naik, ya? nggak biasa. Begitu. Berarti untuk starter buat orang yang mungkin belum pernah ngopi, mending Arabica dulu Arabica. atau Robusta dulu. Arabica terlebih dahulu. Karena dia aja. lebih lebih nyaman, lebih nggak bikin jantung berdebar juga seperti itu. Sama tadi bisa yang 1:5. Iya. sama Iya. lipat. Dibuat lebih ringan lah, dibuat ringan Betul. lah. Kalau pesennya kita pesennya yang begitu. Iya, itu kita ngomongnya ngomongnya apa gimana dong? tuh? Karena online kan Nggak kita. ada loh. Oke. Tulis gitu. penawarannya. Direndahkan gitu atau gimana? Oh, kalau itu kayaknya tergantung dari menu si kopi susunya sih Kak. Oh.
Apa tuh yang isinya cuma 1:3, yang gitu, 1:4 yang ringan itu lah, apa yang kopi ringan? tapi starter lah. Latte atau apa? Contohnya yang ini Kak. Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Kopi Iya, susu ini kopi untuk susu, starter. Starter. Untuk starter orang-orang yang mau nyobain kopi tapi mereka takut untuk pahitnya si kopi. Seperti itu. Ini berapa nih perbandingannya? Nggak ada pahit-pahit, enak banget. Perbandingannya 1:3 ya? 1:3. Ya, kita bikin Oh, masih dulu. oke ya. Masih. Iya. Kalau yang kencang banget apa? Espresso. Espresso. Duh, itu Pasti top. espresso. Ah, yang americano kedua- gitu ya? Ya, americano, Americano bisa. bisa. Lebih Black coffee gitu. black coffee. Iya, ya. black coffee. Kalau untuk yang dengan susunya, milknya piccolo. Dia susunya itu hanya 100 sampai 120 mili, sedangkan kopinya one shot espresso. Itu namanya piccolo. 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 bilang. Ada tuh di sini. Ada. Segede ini tuh lebih kecil ya biasanya. Lebih kecil. Nah, Lebih makanya kecil. kan kopinya di gelas-gelasnya ada yang kecil banget, Iya. Iya, ada itu. yang cuma ya kecil banget. Kecil banget. Terus sekarang itu kan katanya ada banyak yang kopi dingin didinginin, yang Cold didiemin brew, satu cold brew. Oke. Itu jual juga di sana. Saat ini kita belum ada. Cold brew belum ada. Banyak kan yang fusion gitu mainnya cold brew biasanya. Iya, mereka Iya. cold brew. Aneh. Boleh dijelaskan sedikit gak sih Oke. bedanya rasanya antara cold brew sama kemudian yang model begini, terus ada lagi yang satu yang modelnya pakai uap tuh. Di kopinya di jus gitu, Di balik kayak- itu Oh. apa Di balik gitu. yang versi Japanese ya kalau nggak salah. apa Oke. atau versi apa tuh Di balik pokoknya jadi ya. dia airnya naik. Bukan. Oh, Chemex. Bukan Ya. disiram ya. Pernah lihat. Iya, iya. Tapi diuap. Uap airnya naik ke Uap atas. Dibakar, baru- di bawahnya Iya, dibakar. bawah dibakar. Iya, Terus nanti diuap kayak airnya. esensnya itu naik keluar. di dalam gitu. tabungnya. Iya. Oke. Dari Nah, bawah itu ke gitu. atas. Iya. Jadi untuk yang pertama dulu tadi Cold brew. cold brew itu prosesnya cukup lama, bisa 24 jam. Harus diendapkan dulu 24 jam, di mana di 24 jam tersebut kopi terekstraksi di situ. Walaupun tidak Harus menggunakan dingin ya? harus dingin. Harus dingin. Walaupun tidak menggunakan air panas. Jadi pakai pakai air dingin. Bener-bener nggak air panas sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Full air dingin. Bahkan ada yang pakai RS. air es. Tuh. Ada yang pakai air es. Tapi harus 24 jam. Oh 24 makanya ada jam. juga yang dia harus buat sambari pakai es batu dikocok gitu ya. Iya, ada. Iya, ada. Nah itu ada kelebihannya atau kelemahannya nggak? Mungkin buat para penggemar kopi nih supaya kita dengar. Kelebihannya sih itu dia lebih lebih tahan lama dibandingkan espresso yang menggunakan air panas. Tapi Baunya mungkin iya, ya. baunya aromanya dia lebih keluar ketika pakai air dingin. Kemudian juga bisa langsung di-mix dengan let's say untuk mixology. Makanya fusion banyak pakai ya, cold brew. mocktail seperti itu bisa menggunakan pakai cold brew. Oke. Ya, semoga sukses di masa-masa ke depan. Semoga tambah lagi ya mungkin 3, 5, 10 cabang. Amin. Ya. Bahkan aku pernah nemu juga ya belum ada sih kayak di Jakarta, di Bekasi kayak belum nemu juga, kalau ada aku nggak tahu ya. Di Bali tuh ada fine dining tapi kopi. Fine dining. Oke. Kalau mungkin sempat dengar ya, Yeah. fine dining. Jadi datang kan biasanya kalau fine dining kan makan Yeah. gitu ya. Ini 8 menu tergantung nih Oke. kuatnya berapa banyak gitu, karena sempat ada yang mungkin baru 4 kali menu udah gemeteran karena kan kafein Yeah. gitu. Di Jakarta juga ada. Ada ya di Terus Jakarta. ada ya? lagi itu apa itu kayak orang prasmanan gitu, makan sepuasnya. Kalau ini minum sepuasnya. Minum sepuasnya. Semampunya, Segala macam semampunya. kopi, ya. Segala macam kopi dengan segala. Jadi memang tujuannya untuk ngerasain perbandingin semua macam-macam kopi Oke. ya, dengan segala macam. Tapi kalau di luar negeri ini belum ada sih. Tapi saya Indo. pernah nyobain. Itu bener-bener makan fine dining dari semua makanannya pakai kopi. Pakai kopi. Wow. Jadi, Jadi nggak cuma ayamnya beverage-nya dimasak ya? dengan kopi. Dengan kopi, ya. wow. Terus kemudian pembukanya, hidangan pembuka ada kopinya. Ada kopinya Ada juga. kopinya. Semua ada kopinya. Dan salah satu yang buat saya rasanya enak banget nih sampai berkesan itu sandwich. Oke. Sandwich itu ternyata Sandwich pakai kopi. dipakein krim yang pakai kopi ya. Ternyata enak banget gitu ya. Boleh juga nih ya, Baunya, desain semuanya desain pas banget gitu. Jadi ya semoga nanti punya ide banyak untuk Bekasi sih membuat belum dan ada nih mengembangkan kayaknya. nih, Pasti ya. belum ada. Karena penggemar kopi ini akan sangat suka kalau bisa menikmati segala macam kopi dalam segala macam bentuk. Nah kita mau ngomong lebih lagi untuk masa depan ya. Yes. Kira-kira ini persaingan kan akan semakin mengerikan.
Ini menurut data dari 50% dari yang baru buka nih, outlet kopi ataupun makanan ataupun minuman, itu nggak bertahan lebih dari 4 tahun. Ya, kemudian mereka cuma dicoba ataupun orang suka pada waktu tren awal ya. Dan kemudian pada waktu saingannya muncul, ini tenggelam gitu. Nggak banyak lah yang bisa, maaf kata, kayak Starbucks yang bertahan. Bahkan ketika yang muda-muda tuh semuanya muncul, Starbucks yang istilahnya biang atau ini opa-omanya kopi modern ya, itu sekarang sudah kehilangan hampir 60% dari outletnya. Gitu. Nah, ini bagaimana nih strategimu dan strategi kalian nih ya ke depan? Ini udah pasang istilahnya jalur gak jalur, nih? Oke. Dari kami sendiri, kami mengutamakan kepuasan dari pelanggan. Kita customer centric, gimana ketika pelanggan atau customer menyukai produk-produk kita, mereka suka akan produk-produk kita, mereka akan memberitahukan kepada teman-temannya melalui dari mulut ke mulut. Dari situ kita mempunyai circle-circle yang lebih luas lagi, dari circle-circle tersebut akan mendatangkan circle baru lagi. Jadi semakin luas. Dan yang kedua, bagaimana caranya si kopi ini tetap bertahan walaupun mereka ada kompetitor-kompetitor baru masuk, bagaimana caranya kita menjaga konsistensi kita. Karena konsistensi itu perlu di dunia kopi khususnya, dan mungkin di dunia bisnis tentunya. Seperti itu. Konsistensi adalah kunci. Kalau dari barista nih, ada nggak misalnya gini, target nih ya, pokoknya tiap 2 bulan keluar yang baru gitu, atau nyoba-nyoba, itu ada nggak keinginan Itu ada banget sih Kak, karena setiap harinya juga kita tuh kadang suka ngulik-ngulik menu baru sih. Terus pernah nggak nyiptain sendiri nih? Dulu aku pernah yang di coffee shop sebelumnya, cuman yang di kalau boleh tuh. tapi itu bukan ke kopi sih Kak, paling minuman biasa. Oh iya, boleh share tuh mungkin coba resepnya dikit kan buat ide ya. Namanya Choco Oat Banana, jadi coklat, sirup banana sama susunya susu oat. Iya, jadi lebih kental creamy gitu. Banyak yang suka tuh. Alhamdulillah. Iya. Jadi banananya dihancurin dulu. Enggak pakai sirup Kak. Oh, cuma pakai sirup. Pakai sirup. Essence. Enggak beneran pakai banana nih ya. Enggak. Mungkin bisa nanti pakai banana. Coba. Kan lebih sehat. Iya, betul. Lebih sehat. Ya sekarang banyak sekali sih yang fusion yang baru-baru ya. Ada yang pakai mango gitu ya, kopi. Dan saya baru pulang dari luar negeri. Di sana ada kopi mahal sekali. Itu kopinya benar-benar dicampur sama mandarin. Jeruk mandarin ya. Terus rasanya memang bisa enak sekali. Terus dia dicampur juga sama sedikit liqueur ya. Jadi kayak tapi aneh, kopinya bisa kerasa, mandarinnya juga benar-benar utuh, nggak timpa-timpaan ya. nggak timpa-timpaan gitu. Dan benar-benar mandarinnya mandarin seger, fresh, bukan sirup atau ekstrak ya. Benar-benar mandarin ekstrak, benar-benar jadi kita bisa makan benar-benar sehat istilahnya. Kopinya ada, kemudian ada liquornya sedikit, nggak tahu apa, tapi itu ngeblend banget gitu rasanya. Ya semoga nanti di sini dan orang rela beli, maaf kata ya, itu lumayan gitu, $40 kan? Wow. Iya. Enggak. Mahal Iya, kan? mahal. Gitu ya. Bahkan ada ini ya, kalau nggak salah kalau kita ngopinya di situ nambah biaya berapa gitu, lebih mahal lagi. Ya satu gelas $40 kan. Diseduhin lebih mahal lagi. Mahal banget gitu ya. Tapi ya satu sasetnya tuh bisa kadang-kadang juta kali. justru makin mahal dan makin unik, kita jadi tertantang ya pengen Pengen ngerasain cobain. gitu ya. Tapi ya semoga nanti di Indonesia ada juga yang Bahkan jual ini juga kan dia sasetnya. Sasetnya. Satu saset kalau kita bawa pulang tuh around sejutaan. Wow. Makanya kita kalau pakai udah tuang lagi gitu. Jangan Sudah lagi, masih ada rasanya, jangan cepet-cepet gitu. Hebat jadi sih orang tapi itu memang. berani-berani loh mereka. Dan semoga nanti di Indonesia ada Bisa, harus bisa. menerobos
Dan ini salah satu kopi yang saya harap nih, karena ini salah satu kopi yang favorit saya. Beli terus bisa kita. menerobos, bisa punya ide-ide baru, bahkan mengalahkan kopi di luar negeri ya. Amin. Karena mereka menurut saya banyaknya biji kopinya dari Indonesia. Iya, Betul. betul. Tapi Betul sekali. mereka berani sekali mengeksplor. Dan saya berharap Mixologinya berani. berani ide-idenya dan pakai alat-alat yang unik ya, kayak digas gitu, diuap dan sebagainya. Ya, kita tunggu. Sekali lagi inilah dua anak muda yang hebat dan berkarya, dan kita menunggu karya-karya mereka. Tapi dengan pembicaraan ini kami mau berkata kepada setiap anak, setiap remaja, setiap ibu-ibu, jangan berhenti berkarya. Walaupun saingan kopi sudah sangat banyak, tetap ada lowongan, tetap ada kesempatan, tetap ada jalan, tetap ada kesuksesan bagi mereka yang mau mencobanya. Sekali lagi jangan malas membangun relasi. Tadi kita dengar ya, kuncinya sebenarnya satu hal, yaitu relasi dari mulut ke mulut. Mungkin kadang kita ketemu sama orang-orang di pasar, kadang kita ketemu sama orang-orang di jalanan, bahkan kita ketemu sama orang-orang yang kelihatannya hari itu belum nolong kita, belum berguna untuk kita dalam hubungan ini. Cuma sekali lagi janganlah segan-segan, anak muda janganlah segan-segan membangun relasi. Karena kita nggak tahu siapa yang kedepannya akan menolong kita, siapa yang kedepannya ternyata Tuhan yang Maha Kuasa sudah berikan kepada kita untuk menolong kita di pekerjaan atau bahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi tetaplah berkarya. Kita tunggu semua ide-ide barunya, menu-menu baru kita tunggu nih. Kita pelanggan setia ya, Kopi Talefu. Untuk semua para pendengar bisa datang nanti di-share lokasinya atau bisa pesan online. Sekali lagi inilah mereka, Farhan dan Hanifah dari Kopi Talefu. Inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.